Halo, kami dari kelompok T4 yang terdiri dari Amanda Kusuma, Monica Natania, Andrian Hans, Gregorius Rio, Valencio Giovanni, dan Benadi Natania akan mempresentasikan Automated Quality Control System yang telah kami rancang. Pada penelitian kali ini, pembuatan Automated Quality Control System dipicu oleh beberapa hal. Kami menemukan bahwa saat proses quality control dilakukan secara manual, efisiensi dan efektivitas tidak dapat tercapai dikarenakan sering terjadinya human error. Human error menyebabkan kualitas produk tidak sesuai standar perusahaan dan tidak mampu mendeteksinya keadaan kesalahan tersebut secara dini. Oleh karena itu, produk cacat yang tercipta di awal proses tidak dapat terdeteksi sehingga terus diproses sampai kepada produk jadi. Oleh karena itu, proses quality control dirasa penting untuk dilakukan secara otomasi. Sebelum masuk lebih dalam lagi, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu Automated Quality Control System. Automated Quality Control System merupakan sistem yang digunakan untuk proses pengendalian dan penjaminan mutu yang dapat mendeteksi adanya produk yang cacat dan memisahkan serta menghitung produk yang cacat tersebut secara otomatis. Yang dimaksud dengan otomatis sendiri di sini adalah tidak adanya campur tangan manusia sedikit pun pada prosesnya, baik untuk pengendalian dan penjaminan mutu ataupun memisahkan serta menghitungnya. Untuk produk cacat yang dimaksud di sini merupakan produk yang memiliki lebar yang tidak sesuai dengan ukuran batasan kelonggaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Terdapat 3 kegunaan atau manfaat dari Automated Quality Control System. Yang pertama adalah mempercepat proses inspeksi. Yang kedua, memudahkan pemilihan produk jadi dan produk cacat. Dengan digunakannya sensor ultrasonik, tentu proses pengukuran atau inspeksi tidak lagi akan menggunakan alat ukur sehingga proses menjadi lebih mudah. Yang terakhir adalah memudahkan proses perhitungan dan pencatatan jumlah produk jadi dan produk cacat, di mana dengan menggunakan sensor inframerah, produk yang melewati sensor tersebut akan langsung terhitung. Selanjutnya akan dibahas mengenai sensor dan aktuator yang digunakan. Yang pertama terdapat sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik digunakan untuk memberikan informasi berupa jarak dari titik sensor ke titik benda. Yang kedua terdapat sensor inframerah. Sensor inframerah ini digunakan untuk menghitung banyaknya produk yang cacat dan tidak cacat. Yang ketiga terdapat aktuator motor servo. Aktuator motor servo digunakan untuk membuka atau menutup gate apabila sensor ultrasonik memberikan deteksi adanya barang yang cacat, sehingga akan disimpan ke tempat penyimpanan barang yang cacat. Selain sensor dan aktuator yang telah disebutkan, terdapat alat dan bahan lain yang digunakan. Yang pertama adalah Arduino Uno R3. Arduino merupakan suatu development kit microcontroller yang bersifat open source yang diprogram dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Yang kedua terdapat breadboard. Alat ini merupakan komponen yang diperlukan untuk menjadi jembatan antara sensor dan aktuator dengan Arduino. Biasanya digunakan untuk perancangan rangkaian yang sederhana. Yang ketiga terdapat kabel jumper. Kabel jumper ini merupakan salah satu alat yang penting dalam perancangan, dikarenakan digunakan untuk menyambungkan komponen dengan Arduino tanpa perlu disolder. Selanjutnya, kita akan membahas CAD dari produk yang kami rancang, yaitu Automated Quality Control System. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa produk akan terdiri dari beberapa komponen, yaitu konveyor, sensor, gate beserta aktuatornya, dan penyimpanan produk jadi dan produk cacat. Konveyor pertama atau konveyor utama yang digambarkan dengan garis merah merupakan konveyor yang digunakan untuk memindahkan produk ke tempat penyimpanan barang jadi. Kemudian konveyor kedua yang digambarkan dengan garis ungu dan berbelok ke samping merupakan konveyor yang digunakan untuk memindahkan produk yang cacat ke tempat penyimpanan produk cacat. Pemisah antara konveyor pertama dan kedua terdapat gate yang digerakkan dengan menggunakan aktuator. Gate tersebut akan bergerak sesuai dengan hasil dari sensor ultrasonik.
Ukuran dari konveyor utama atau konveyor yang digambarkan dengan garis merah sepanjang 80 cm dan konveyor kedua atau konveyor untuk produk cacat sepanjang 40 cm. Lebar dari kedua konveyor tersebut adalah 20 cm dan tinggi dari kedua konveyor tersebut adalah 10 cm. Selanjutnya merupakan mekanisme kerja dari Automated Quality Control System tersebut. Pertama-tama, produk berupa balok akan masuk ke konveyor pertama dan kemudian lebarnya akan dideteksi oleh sensor ultrasonik. Kemudian, produk balok dengan lebar yang tidak sesuai dengan kelonggaran yang telah ditetapkan akan dianggap sebagai cacat, sehingga sensor akan memberikan sinyal ke aktuator motor servo DC dan aktuator pun akan menggerakkan gate untuk menutup jalur produk jadi. Dan produk balok akan masuk ke konveyor kedua. Untuk produk balok yang memiliki lebar dan kelonggaran yang telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, produk akan tetap berada pada konveyor pertama. Setelah itu, produk barang yang cacat maupun yang tidak cacat akan dihitung oleh masing-masing sensor infrared yang berada di konveyor tersebut dan masuk ke tempat penyimpanan produk cacat maupun produk tidak cacat. Kemudian selanjutnya merupakan video mekanisme kerja Automated Quality Control System tersebut. Ini ditetapkan bahwa batas kelonggaran lebar ialah 0,05 dari 5 cm. Untuk produk pertama dideteksi lebarnya oleh sensor ultrasonik sebesar 3,85 cm, sehingga dianggap cacat dan masuk ke konveyor kedua. Kemudian dihitung jumlah produk cacat oleh sensor infrared dan masuk ke tempat penyimpanan cacat. Untuk yang produk kedua, dideteksi lebarnya sebesar 4,95 cm yang sesuai dengan batas kelonggaran, sehingga tetap masuk pada konveyor pertama dan dideteksi jumlah produk jadinya oleh sensor infrared dan masuk ke tempat penyimpanan produk jadi. Untuk produk yang ketiga itu dideteksi lebarnya oleh sensor ultrasonik sebesar 5,85 sehingga dikatakan cacat dan masuk ke konveyor kedua. Kemudian sensor infrared menghitung jumlah produk cacat tersebut dan produk akan masuk ke tempat penyimpanan cacat. Selanjutnya akan dibahas mengenai rangkaian Arduino yang digunakan. Pertama, pin 5 volt dan ground pada Arduino dihubungkan dengan breadboard, sehingga keduanya dapat dihubungkan dengan semua sensor dan aktuator. Pin 5 volt Arduino dihubungkan pada jalur plus di breadboard, sehingga pin VCC pada setiap sensor dan aktuator akan dihubungkan juga dengan jalur plus pada breadboard. Pada motor servo, pin VCC berada pada kabel berwarna merah. Selanjutnya, pin ground Arduino dihubungkan pada jalur min di breadboard, sehingga pin ground pada setiap sensor dan aktuator juga akan dihubungkan dengan jalur min pada breadboard. Pada motor servo, pin ground berada pada kabel berwarna coklat. Terakhir, pin data pada setiap sensor dan aktuator dihubungkan langsung ke Arduino. Setiap sensor dan aktuator yang digunakan dihubungkan dengan pin digital pada Arduino. Pada sensor ultrasonik, terdapat dua pin data yang digunakan yaitu trigger dan echo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan.